Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Lalu Rana Raja Basakti dengan NIM 2018-051-0409. Dan di video kali ini saya akan membawakan sebuah video pembelajaran dengan judul Azerbaijan dalam pembentukan jati diri di dalam dunia Islam. Video ini semata-mata saya buat untuk memenuhi tugas saya dalam mata kuliah Politik Islam di Asia Tengah. Di video kali ini beberapa subbab yang sudah saya tentukan. Yang pertama ada pendahuluan, yang kedua itu di bawah kekhalifahan, selanjutnya ada kemunduran besar, keempat ada gejolak kedua, lalu ada upaya rekonsiliasi Nader Shah, yang keenam itu penaklukan Rusia, yang ketujuh sekularisasi, yang kedelapan sovietisasi, dan yang terakhir penutup. Tanpa berlama-lama lagi, langsung kita masuk saja ke videonya. Azerbaijan itu merupakan negara muslim sekuler di pantai barat Laut Kaspia di Kaukasus Selatan yang memulihkan kemerdekaannya dengan cara setelah runtuhnya Uni Soviet. Hampir seketika, negara kecil ini menghadapi kebangkitan signifikan dari berbagai identitas agamanya yang telah ditindas oleh ateisme militan rezim komunis, penyebaran kepercayaan Islam di beberapa wilayah saat ini. Azerbaijan memulainya pada pertengahan abad ke-7 Masehi. Pembentukan identitas agama dan etnis di sini selalu menjadi proses yang dinamis dan kompleks, yang telah mengalami banyak perubahan dalam kurun waktu yang lama. Kayakkan sejarah yang pada akhirnya hal inilah yang meletakkan dasar bagi situasi untuk saat ini. Pada abad ke-11, pembentukan Kekaisaran Seljuk memaksa perubahan komposisi etnis penduduk Azerbaijan, meningkatkan proporsi orang Turki dan Islam Sunni. 500 tahun kemudian, versi Islam Sunni Hanafi yang didukung oleh Seljuk Turki mengalami kemunduran yang parah dengan bangkitnya dinasti Syiah Safawi yang militan, yang didukung oleh suku-suku Turkoman Kizilbash. Karena konversi ini yang dipaksakan secara paksa oleh Safawi, kesetiaan beragama penduduk sempat sangat terpecah. Hanya penaklukan Rusia pada abad ke-19 dan pembentukan elit lokal yang berpendidikan sekuler di bawah perlindungan kekaisaran secara bertahap yang dapat meredakan ketegangan jangka panjang antara Sunni dan Syiah Azerbaijan. Keadaan baru ini membuka jalan bagi pembentukan negara sekuler baru. Dengan demikian, jatuhnya rezim Tsar diikuti oleh masa kemerdekaan singkat selama 2 tahun bagi Republik Demokratik Azerbaijan. Meskipun Republik pertama ini ditelan oleh Uni Soviet, pembangunan bangsa dan otonomi Soviet Azerbaijan sebenarnya membuat pemulihan status negara merdeka setelah runtuhnya rezim komunis menjadi kemungkinan yang dapat dilakukan. Jatuhnya wilayah Azerbaijan di bawah kendali kekhalifahan Islam dimulai pada pertengahan abad ke-7, ketika Arab melancarkan serangan besar-besaran terhadap Sasaniyah di Iran. Arab mengalami kekalahan pada perang ini. Namun, kekalahan Arab dari Sasaniyah dan dinasti Mihranid Kristen lokal tidak mengakhiri perang. Selama tahun-tahun berikutnya, Azerbaijan menjadi medan perang untuk pertempuran antara kekhalifahan Umayyah dan negara Khazar Turki. Pada abad pertengahan ke-8, Abbasiyah telah menggantikan Umayyah di khilafah. Periode ini juga ditandai dengan berdirinya pemerintahan Islam di wilayah Azerbaijan saat ini. Islamisasi penduduk Kristen setempat, Zoroastrian, dan Pagan semakin cepat. Meskipun beberapa orang Kristen lokal, yaitu orang Udin Kaukasia asli, mempertahankan agama Kristen dan bahasanya yang unik. Selama dekade kedua abad ke-9, wilayah tersebut memicu pemberontakan besar-besaran melawan pemerintahan Arab. Apa yang dikenal sebagai gerakan Kuram dipimpin oleh pemimpin karismatik mereka bernama Babak, dalam nama Islamnya disebut Hasan, berangkat untuk merebut kembali warisan Zoroastrian kuno dan mencampurkannya dengan beberapa elemen dari Islam Syiah. Selama 20 tahun, pemberontakan ini mengalahkan banyak tentara Arab. Sementara pemberontakan Babak akhirnya dikalahkan oleh tentara Arab. Pemberontakan ini mengguncang dasar-dasar khilafah yang menjadi salah satu penyebab utama kehancuran selama beberapa dekade kemudian. Gejolak dan stabilitas pertama yang ditimbulkan oleh Seljuk dengan fragmentasi khilafah selama 200 tahun berikutnya, Azerbaijan jatuh di bawah kendali dinasti Muslim yang saling bertentangan. Dinasti yang berkuasa ini serta penduduk pada umumnya menganut faksi-faksi yang bersaing dalam kepercayaan Islam, seperti arus utama Zaidiyah dan Syiah Ismaili, Hanafi, dan Syafi'i Sunni, atau bahkan milik Karijites radikal. Baru pada tahun 1040-an, di bawah penaklukan dinasti Seljuk asal Turki Oghuz, stabilitas religius relatif didirikan yang bertahan selama 200 tahun berikutnya. Pendiri dinasti Seljuk masuk Islam dari Yudaisme atau Kristen Nestorian ketika suku Oghuz di bawah komandonya menetapkan di provinsi Jen
dekat Laut Aral di Asia Tengah. Dinasti ini memperjuangkan Islam Sunni versi Hanafi dengan menjadikannya agama resmi yang dominan. Seljuk Togrul sendiri tumbuh menjadi penguasa de facto dunia Muslim ketika ia merebut Baghdad pada tahun 1055 dan memperoleh gelar resmi Sultan dari Khalifah Abbasiyah. Terciptanya kerajaan Seljuk yang agung bersama dengan stabilitas agama menyebabkan pergeseran yang signifikan dalam komposisi etnis Azerbaijan, menjadikan mayoritas penduduknya penutur bahasa Turki meskipun bahasa Persia masih mendominasi kehidupan sastra lokal. Pada subbab selanjutnya yaitu kemunduran besar, hampir sepanjang abad ke-13, penjajah non-muslim Mongol mendominasi kehidupan politik Azerbaijan, yang kemudian dimasukkan ke dalam wilayah negara Ilkhanate yang diperintah oleh Pangeran Mongol Hulagu. Meskipun bangsa Mongol mengadopsi kebijakan agama yang agak toleran secara umum, sejak awal hubungan Hulagu dengan Islam sangatlah bermusuhan. Dimulai pada pertengahan abad ke-13, penguasa Mongol yang bertetangga dalam apa yang sering disebut dengan gerakan politik secara bertahap mengadopsi Islam, sebuah agama yang diikuti oleh sebagian besar rakyatnya. Sementara selama sebagian besar abad para penguasa Ilkhanate tetap non-muslim. Pada tahun 1295, Ilkhanate Ghazan Khan juga secara resmi memeluk Islam, meskipun Ghazan memilih untuk mengikuti Islam Sunni. Pada tahun 1310, saudaranya Oljaitu memeluk Syiah, menjadikannya agama pilihan bagi para penguasa Ilkhanate lainnya, serta dinasti Chobanid dan Jalairid berikutnya pada abad ke-14. Nah, pada subbab gejolak kedua, selama dekade terakhir abad ke-14, Azerbaijan menderita invasi penguasa Asia Tengah, yaitu Timur dan putra-putranya. Secara resmi Timur adalah pengikut Islam Sunni Hanafi, tetapi mentor dan penasihat terdekatnya adalah seorang ulama Syiah terkenal, Sayyid Barakah. Meskipun Timur menggunakan agama sebagai alasan untuk melancarkan kampanye militer, tampaknya agama bukanlah faktor utama yang menentukan baik untuk aliansinya atau untuk perangnya. Nah, selama bertahun-tahun invasi Timur, beberapa wilayah Azerbaijan menjadi benteng bagi gerakan Hurufi, yang merupakan penyimpangan radikal dari arus utama Syiah. Pada paruh pertama abad ke-15, Azerbaijan diperintah oleh Sunni Shirvanshah dan konferensi suku domba hitam Syiah Turkoman. Yang terakhir akhirnya dikalahkan dan digantikan oleh rival konfederasi suku domba putih Sunni Turkoman. Nah, perubahan besar baru yang terjadi pada awal abad ke-16 inilah ketika Ismail, seorang pemimpin muda gerakan militan Syiah Turkoman Kizilbash, mendirikan dinasti baru yang berkuasa di Safawi. Lalu ada garis depan antara Syiah dan Sunni. Seorang penganut Syiah 12, Ismail yang pertama, mengalahkan dinasti Sunni Shirvanshah dan domba putih, memaksa penduduk Sunni untuk mengadopsi Syiah. Namun, pergerakan Ismail ke barat dihentikan oleh Sultan Ottoman Selim. Selama 2 abad berikutnya, Azerbaijan menjadi perbatasan antara Syiah Safawi dan Utsmani Sunni. Keadaan ini juga menentukan kesetiaan beragama penduduk setempat, menyebabkan pembagian penduduk Azerbaijan yang kira-kira sama di sebelah utara, Sungai Arakses menjadi Syiah dan Sunni. Sementara Tahmasp, putra Ismail yang pertama, berhasil meyakinkan penguasa Mughal di India, Humayun, untuk mengadopsi Syiah 12 sebagai imbalan bantuan militer. Penerus Humayun membalikan keputusan ini. Pengganti Tahmasp sendiri, Ismail II, juga menunjukkan tanda-tanda awal simpati terhadap Sunni dengan meninggalkan sikap anti-Sunni yang sangat memusuhi ayah dan kakeknya. Namun, dia terbunuh hanya 2 tahun setelah masa pemerintahannya dan kebijakan anti-Sunni dan dari mantan penguasa Safawi dipulihkan kembali. Upaya rekonsiliasi Nadir Shah. Kaum Sunni Azerbaijan sendiri adalah pengikut mazhab Hanafi dan Syafi'i. Sementara orang-orang Sunni Azerbaijan yang berbahasa Turki, sebagian besar adalah orang Hanaf. Mayoritas orang pegunungan yang berbincang bahasa asli Kaukasia mengikuti cabang Syafi'i Islam Sunni. Pada gilirannya, mayoritas Syiah Azerbaijan menganut aliran utama Islam Syiah 12. Pada abad ke-17, perselisihan ideologi utama dalam cabang Syiah 12 memperburuk persaingan sengit antara fraksi Akbari dan Usuli. Akbaris yang hanya mengizinkan Al-Quran dan warisan Nabi Muhammad SAW dan Imam Syiah sebagai sumber syariah hukum Islam dihancurkan oleh Usulis yang tidak seperti saingan mereka juga menerima ijtihad modern, yaitu alasan hukum dari para sarjana terkemuka untuk mendapatkan hukum agama baru. Lalu pada abad ke-18 ditandai dengan upaya besar untuk mendamaikan versi Islam Sunni dan Syiah.
Pada tahun 1736, Nader, komandan militer dari Sekutu Turkoman Afshar, menggulingkan kekuasaan dinasti Safawi dengan menyatakan diri sebagai Shah. Nader meluncurkan serangkaian reformasi agama yang bertujuan meredakan perbedaan antara Syiah dan Sunni. Dia melarang mengutuk Khalifah Rasyid pertama, yang merupakan kebiasaan selama sholat masal Syiah. Selanjutnya, Nader secara terbuka mengenakan topi yang disebut Qolahi Naderi, yang merayakan keempat Khalifah Rasyid. Dia memperkenalkan istilah Jafari untuk menggambarkan Syiah arus utama dengan mengulangi metodologi Sunni ketika nama-nama sekolah yuridis mencantumkan nama pendirinya. Dia bernegosiasi pengakuan Jafarisme di antara Ottoman sebagai sekolah hukum resmi kelima bersama dengan 4 versi Islam Sunni lainnya. Meskipun gagal mencapai tujuan ini, Syiah diizinkan bergabung dengan Sunni selama haji ke Mekah. Penaklukan Rusia pada pembunuhan Nader pada tahun 1747 membuat wilayah kekuasaannya berantakan. Khan, semi-independen, menguasai daerah pemilihan mereka sampai awal abad ke-19. Ketika Kekaisaran Rusia menaklukkan tanah di seberang utara Sungai Arakses, Rusia memiliki pengalaman untuk menguasai subjeknya yang Muslim. Tetapi inilah pertama kalinya mereka harus berurusan dengan Muslim Syiah. Pada awalnya, otoritas Kekaisaran mengundang seorang ulama Syiah terkemuka dari Iran untuk mengatur kehidupan religius Syiah yang tinggal di tanah baru diperoleh. Namun usaha ini gagal dan dibuat sebuah rencana baru yang berusaha untuk mengatur lembaga Sunni dan Syiah yang terpisah. Meskipun implementasi penuhnya ditunda karena pemberontakan bersenjata melawan kekuasaan Rusia di Kaukasus Utara. Secara umum, pihak berwenang Rusia menganggap Sunni lebih bermusuhan dan sentimen. Ini diperkuat oleh pemberontakan bersenjata yang disebutkan di atas di Kaukasus Utara yang didominasi oleh Sunni. Menaklukkan Rusia bagaimanapun juga berdepatan dengan kebangkitan Sunni di Azerbaijan. Pemimpin spiritual lokal dari Tarekat Sunni Naqshbandi Sufi, Syekh Ismail Srifani Qurdamiri, menjadi sosok yang inspiratif tidak hanya bagi orang Azerbaijan, tapi juga bagi mereka yang terlibat dalam pemberontakan melawan kekaisaran di Kaukasus Utara. Gelombang Islam Sunni ini memaksa otoritas Rusia untuk menerapkan tindakan yang belum pernah terjadi sebelumnya. Memaksa Sunni meninggalkan tanah air mereka dan pindah ke Kekaisaran Ottoman. Langkah ini menggeser keseimbangan berabad-abad jumlah Sunni dan Syiah yang tinggal di Azerbaijan dan mendukung Setelah kekalahan pemberontakan bersenjata pada tahun 1870-an, otoritas Kekaisaran membentuk 2 dewan Muslim terpisah untuk mengawasi kehidupan religius Sunni dan Syiah Azerbaijan dengan Syekhul Islam sebagai kepala Syiah setempat dan seorang mufti sebagai pemimpin Sunni. Keduanya berkantor pusat di Tbilisi, yaitu ibu kota Georgia yang saat ini. Ini juga merupakan tempat kediaman Wakil Roy Kaukasia Rusia. Oke, kita masuk pada subbab sekularisasi. Perkembangan terpenting setelah penaklukan Rusia adalah lahirnya elit baru yang kuat dalam masyarakat Azerbaijan. Seorang intelektual dengan pendidikan sekuler, meskipun perwakilan pertama dari lapisan ini, seperti Akhundov, Kazembek, dan Shoktantinsky, menjadi terkenal karena retorika vokal anti-Islam mereka. Mayoritas reformis Azerbaijan menunjukkan nada yang lebih berdamai terhadap Islam, tidak menyalahkan agama itu sendiri, melainkan ulama Muslim. Penguasa lalim yang karena kemunduran keadaan saat ini di dunia Islam. Intelijensia ini mengalahkan para ulama dalam perjuangan untuk memimpin masyarakat dan melakukan reformasi yang signifikan dengan memperkenalkan sekolah sekuler asli, pers Muslim, teater asli, opera, dan lain-lainnya kepada penduduk lokal. Mereka bahkan mendirikan demokrasi parlementer sekuler setelah runtuhnya monarki di Kekaisaran Rusia, mendeklarasikan kemerdekaan Republik Azerbaijan pada tahun 1918. Rekonsiliasi Sunni dan Syiah adalah salah satu isu utama dalam agenda intelijensia dan mereka menyatukan Dewan Muslim Sunni dan Syiah menjadi satu tubuh selama bertahun-tahun Republik. Pada Sovietisasi. Pada bulan Maret 1920, Azerbaijan diduduki oleh Tentara Merah. Tanda pertama dari kebijakan anti-agama Bolshevik adalah kampanye menentang prosesi tahunan Syiah yang paling penting di Ashura, yaitu peringatan kematian Imam Hussein, Santo Syiah, cucu Muhammad, di medan perang. Tetapi serangan besar seperti yang terjadi di Uni Soviet lainnya dimulai pada akhir tahun 1920-an dan dipercepat selama kolektivisasi tanah ketika masjid ditutup. Kunjungan dan sumbangan ke apa yang disebut pirs, yaitu kuburan orang-orang Sunni dan Syiah, menjadi tanda kehidupan religius yang paling terlihat. Minimnya ulama juga memicu maraknya Syiah Syait yang disebut keturunan Nabi Muhammad SAW.
Dewan Muslim Transkaukasian Muslim yang ditutup pada awal 1920-an dibuka kembali pada tahun 1944 karena alasan kebijakan luar negeri daripada tuntutan domestik. Meskipun secara umum, modernisasi kehidupan publik memperdalam sekularisasi masyarakat Azerbaijan di era pasca perang, moderasi rezim dan rantai pemimpin partai komunis lokal yang berpikiran nasionalis menyebabkan beberapa aktivasi di ranah keagamaan kehidupan publik. Soviet menanggapi dengan menunjukkan seorang yang kuat, seorang jenderal KGB sebagai ketua partai komunis lokal untuk menekan tanda-tanda kebangkitan nasional agama Islam. Namun, revolusi Islam di Iran lebih jauh mempengaruhi ini, yang sampai saat ini masih menunjukkan tanda-tanda lemah secara kebangkitan Islam. Di bawah pemerintahan Soviet, upacara penyertaan dan pemakaman Syiah berlanjut secara nasional. Kehadiran masjid, terutama selama Asyura, telah meningkat pesat sejak akhir 1970-an. Sementara itu, pernikahan dan perayaan massal lainnya selama bulan Muharram menurut kalender Islam tidak pernah diadakan. Bahkan di daerah perkotaan yang sudah dimodernisasi seperti Baku. Meskipun pendidikan ateis Soviet hampir sepenuhnya menghilangkan pengetahuan agama, ia tidak mampu menghancurkan identitas Muslim yang tertanam kuat di negara itu, yang pada gilirannya membuka jalan bagi kebangkitan kembali Islam secara bertahap setelah runtuhnya Uni Soviet. Baik, demikian video singkat dari kami. Mudah-mudahan video ini akan dapat bermanfaat bagi kita semua. Jika kalian suka dengan videonya, tolong tinggalkan like dan komen agar kami bisa membuat video yang lebih baik untuk kedepannya. Saya Lurana mewakili tim, pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.